Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di tengah matahari terik, saya berada di kawasan Mande, satu kawasan destinasi wisata di Sumatera Barat yang jumlah pulaunya itu 47. Jadi hampir 50 pulau yang tersebar di kawasan Mande, dari mulai perbatasan Kota Padang sampai ke pesisir selatan ini. Saya tidak bermaksud menceritakan keindahan Mande lebih lanjut, tetapi kita tetap akan berdiskusi mengenai hukum tata negara. Peminat yang bisa melihat keindahan Mande sambil belajar hukum tata negara itu bisa langsung datang ke Sumatera Barat. Nanti dari Kota Padang itu bisa ditempuh jaraknya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Ini 240 km lebih panjang garis pantainya, dan seluruhnya keindahan saja yang disajikan, karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi mengenai sumber hukum tata negara. Ini sebetulnya subbagian yang ketiga, karena subbagian yang pertama dan kedua juga sudah kita sampaikan. Teman-teman semua peminat hukum tata negara, berbicara mengenai sumber hukum, Profesor Bagir Manan, Pak Bagir kami memanggilnya, menyebutkan bahwa pemahaman mengenai sumber-sumber hukum itu membedakan seorang ahli hukum dengan seseorang yang sekedar tahu atau punya pengetahuan tentang hukum. Mengapa? Karena penguasaan tentang sumber hukum itu akan menunjukkan seseorang mempunyai kualifikasi sebagai ilmuwan hukum atau hanya sekedar tahu hukum saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai sumber hukum sebetulnya multifacet, bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum itu misalnya dilihat dari kajian keagamaan, maka sumber hukum berasal dari perintah Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Kemudian itu kemudian terejawantah dalam Al-Qur'an, lalu ada hadis Nabi, ada ijma, dan ada kemudian qiyas. Kemudian dari perspektif lain, sumber hukum bisa juga dilihat dari aspek sejarah. Dari aspek sejarah, sumber hukum bisa ditafsir sebagai di mana kita bisa melihat dari dokumen-dokumen hukum apa kita bisa melihat. Dari misalnya daun lontara gitu ya, kita bisa melihat. Kemudian hukum Hammurabi kita bisa lihat penemuannya, dan seterusnya sampai kemudian sumber-sumber hukum itu bisa kita temukan di risalah persidangan dan dokumen peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang tentu kajian kita adalah dari sisi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata negara. Sumber hukum menurut hukum tata negara, menurut ilmu hukum tata negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber hukum material, dan yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum material tata negara itu dimaksudkan faktor-faktor yang mempengaruhi sumber hukum itu hadir. Dan faktor-faktor itu diantaranya adalah agama yang dianut, kemudian adat istiadat, keyakinan masyarakat, lalu kemudian perkembangan teknologi, kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan ekonomi, itu termasuk dari sumber hukum material. Jadi dari mana kita bisa melihat? Hukum tata negara juga begitu. Sumber hukum material tata negara itu kita bisa peroleh, kita bisa temukan misalnya dari perkembangan teknologi. Dari perkembangan teknologi misalnya kita tidak bisa bayangkan beberapa tahun sebelumnya bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi itu bisa dilakukan dengan model video conference gitu. Apalagi kemudian di masa pandemik sekarang, itu kemudian mendapatkan justifikasi secara sosial bahwa ada pembatasan pertemuan. Nah, itu menunjukkan salah satu bukti bahwa
muncul kemudian hukum acara yang memungkinkan video conference bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk melaksanakan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Contoh lainnya adalah ketika misalnya adanya peristiwa bom Bali yang kemudian melahirkan undang-undang anti terorisme. Jadi perkembangan sosial masyarakat yang melahirkan hukum. Lalu kemudian ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai mereka yang berkerah putih. Bukan kejahatan biasa, kejahatan yang dilakukan dengan profesionalisme, itu yang kemudian melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang, money laundering, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari sumber hukum tata negara yang bersifat material. Jadi peraturan perundang-undangan lahir karena perkembangan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian yang kedua, sumber hukum tata negara yang bersifat formil. Sumber hukum tata negara yang bersifat formil itu dilihat dari bentuknya, dari formatnya. Kita bisa menemukan di mana itu. Nah, sumber hukum tata negara yang formil itu ada peraturan perundang-undangan, ada hukum kebiasaan ketatanegaraan, ada hukum adat ketatanegaraan, ada putusan ketatanegaraan, ada juga kemudian perjanjian internasional, dan kemudian ada doktrin pandangan ahli hukum tata negara. Saya ambil contoh dua saja. Yang pertama, sumber hukum formil yang merupakan dalam bentuk sumber hukum peraturan perundang-undangan. Dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, kemudian sampai ke bawah yang terendah misalnya peraturan desa, peraturan nagari, atau yang dengan nama lain sebutan itu. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan ini adalah salah satu contoh dari mulai Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tata negara yang bersifat formil atau sumber hukum tata negara formil. Nah, contoh lainnya adalah kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan ketatanegaraan? Sebagian besar mengatakan konvensi ketatanegaraan, karena di berbagai negara disebut juga convention sebagai salah satu sumber hukum ketatanegaraan, terutama bagi negara-negara yang tradisi hukumnya itu lebih pada Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon seperti Inggris, kemudian Australia, dan berbagai negara persemakmuran, termasuk juga Amerika. Nah, sahabat pembelajar hukum tata negara, konvensi ketatanegaraan dalam konteks keindonesiaan itu nanti akan dibahas lebih lanjut, tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan di beberapa menit terakhir ini bahwa konvensi ketatanegaraan diakui bahkan sejak di penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di salah satu alinea dari penjelasan umum disebutkan bahwa hukum atau undang-undang dasar ini adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagian hukum dasar yang tertulis. Di sampingnya ada juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dan C.F. Strong serta Casey Ware serta banyak pandangan ahli hukum lainnya menyebutkan bahwa di Inggris praktek kebiasaan ini memang ditaati dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Demikian juga di Indonesia. Banyak kasus yang menyebutkan bahwa tidak semua praktek ketatanegaraan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga taat, tunduk, dan patuh dilaksanakan berdasarkan kebiasaan ketatanegaraan. Saya pikir itu kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti di tatap muka, meskipun sekarang di masa pandemik, tetapi kita bisa melakukan dialog dengan berbagai media. Saya pikir itu. Kita akan lanjutkan perjalanan di tempat lain, dan Mandeh ini tempat yang enak untuk dinikmati, tidak hanya oleh insya Allah tidak hanya oleh warga negara Indonesia, tapi juga ketika pasca Covid nanti mudah-mudahan banyak turis mancanegara yang datang. Selamat menikmati dan selamat belajar hukum tata negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.